Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkau yang menggenggam hati kami, bukakan hati ini ya Allah, agar semakin yakin padamu. Jadikan hati kami hati yang tidak bisa lupa kepadamu. Jadikan hati ini qalbun salim. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada baiknya kalau di depan tempat duduknya ada yang kosong, berarti ada bagian saudara kita yang terhalangi oleh kita. Lihat duduk di depannya. Nah, begitulah ya, caranya begitu. Kita merasa nyaman, boleh, tapi jangan ada yang terugikan oleh kenyamanan kita. Pastikan jangan ada yang terugikan oleh kita, karena ciri orang Islam yang baik, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Misal duduk di dekat pintu nyaman, tapi orang lain tidak bisa masuk, berarti kita belum termasuk orang Islam yang baik, karena kita enak untuk kita tapi yang lain terugikan oleh kita. Apakah ada balasannya? Ada. Maju, deh, itu yang belakang nggak kelihatan. Ya, silakan lebih maju lagi supaya yang belakang, nah, tidak emosi ya. Terima kasih Jamaah Al-Nahdiyah dari Magetan mana? Terima kasih. Baik, kita kaji nomor 55. Cik. Kajian Al-Hikam nomor 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun barza min qalbin zahidin wala kasura amalun barza min qalbin raghibin. Tidak dapat dianggap kecil ataupun sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas ataupun sepi ing pamrih, dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seorang yang tidak ikhlas. Tidak dianggap remeh, kecil suatu perbuatan yang ikhlas. Tapi tidak ada yang disebut amal yang hebat, besar kalau tidak ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Jadi besar kecilnya amal sebetulnya tergantung kualitas keikhlasan. Jadi kalau kita dengar di surat Al-Mulk, tabarakalladzi bihi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi ahsanu amalan itu adalah amalan yang berkualitas, amalan yang sangat baik, yang bagaimana? Yang ikhlas.
Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tumpahkan semua hasrat keinginanmu kepada usaha agar diterima amal. Jadi bukan hanya ingin bisa beramal, tapi ingin diterima amalnya. Bukan hanya ingin sholat, tapi ingin diterima sholatnya. Ayo sedekah, bukan hanya ingin sedekah, tapi ingin diterima sedekahnya. Ini beda hadirin. Kita sholat seperti sholat asar barusan, jauh-jauh dari kantor ke sini, dari Magetan ke sini, alhamdulillah. Tapi apakah ketika sholat tadi sangat ingin sholatnya diterima oleh Allah atau tidak? Itu menentukan. Karena ada yang sholat saja, tidak ada greget ingin sholatnya diterima Allah. Kayak kotak infak, keluarkan uang, masuk saja. Asal keluar dari dompet, masuk ke kotak infak, seakan selesai. Sebetulnya bukan begitu. Harus ada niat, karena memasukkan uang ke kotak infak bisa jadi karena semua orang masukin. Saya nggak masukin disangka pelit. Akhirnya dia memasukkan juga, tapi dendam ke kotak infak. Karena yang dicabut maksudnya 5.000, ternyata 50.000. Yang biru tuh apa aja sih uang? Berapaan aja? 10? Ah sudahlah, nggak usah dimasalahin. Dia masukin uang, tetap masukin uang, tapi takut dianggap pelit. Kan orang berbuat baik tuh ingin dianggap baik, takut dianggap tidak baik. Ini orang berbuat nih, saya harus baik nih, kalau enggak saya dianggap jelek nih. Atau ingin orang jadi baik ke kita, seperti beberapa pemuda yang suka ngasih permen ke adiknya si dia, ternyata yang senang neneknya. Nah ini berat nih. Berapa banyak kita berbuat baik agar orang baik ke kita? Berapa banyak kita berbuat baik dalam tanda kutip supaya orang tidak berbuat jelek ke kita? Udah kasih aja supaya nggak ganggu. Bagi orang yang beriman harus cuma satu niatnya, yaitu keikhlasan. Kalau nyari pahala ikhlas tidak ikhlas, nyari keridhaan Allah, nyari pahala akhirat, itu adalah bagian yang dijanjikan Allah. Maka mulai sekarang selalu sempatkan waktu, tidak usah lama, untuk membulatkan hati. Saya ingin amal ini diterima Allah. Jadi saya ingin sholat saya diterima Allah. Saya ingin baca Quran saya diterima Allah. Banyak yang baca Quran tidak jelas tuh niatnya ingin diterima Allah. Ya Allah, innaka antas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha, innaka antas samiul alim, sangat maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, wahai yang maha menatap, saya berniat membaca Al-Quran, semoga engkau ridho. Terimalah ya Allah setiap huruf yang saya baca ini. Allah lihat kita lagi baca Quran tidak? Sudah cukup, waqafa billahi syahida. Orang yang baca Quran merasa dilihat Allah itu enak, walaupun belum paham artinya, karena puas Allah sedang melihat kita. Jadi tidak usah kita ribet ingin orang lain tahu, karena Allah pasti sudah tahu. Orang tahu, orang tidak tahu, gak ada masalah. Yang penting Allah tahu dan Allah nerima.
Ini enak sekali hidup kayak gini. Hidup sibuk dengan ingin diterima. Sedekah juga begitu. Kita sedekah, Allah tahu uang yang ada di dompet kita sekian. Tahu, ya Allah, saya niat bersedekah, semoga karena Engkau. Terimalah ya Allah sedekah saya ini. Waduh, itu udah enak tuh. Mesti orang yang nyari keriduan Allah tuh hatinya enak. Tapi orang yang cari keriduan orang, ingin pengakuan, penilaian, penghargaan, pujian, kekaguman, pasti nggak enak hatinya. Kenapa nggak enak? Tolong jawab. Kenapa orang yang kurang ikhlas tidak enak? Karena hati itu dikuasai oleh Allah. Allah yang membulak-balik hati. Tenang galau itu oleh Allah. Tenang, huwaladzi anzalas sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang yang beriman. Jadi tenang, galau, sedih, kecewa, itu oleh Allah tuh hati kita dibuat begitu. Kenapa? Alarm. Ketika kita ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang, Allah tahu tidak? Jawab. Karena Allah pasti tahu, wa huwa alimum bidatis sudur, dan Allah mengetahui apa yang di dalam dada ini, di hati. Allah tahu dia lagi sibuk pengen dipuji orang, dikagumi orang, taruh saja gelisah, pasti galau. Nanti kecewa, sakit hati, dendam. Itu penyebabnya adalah berbuat tapi bukan karena Allah. Nah, orang-orang yang ikhlas itu sudah tidak pusing amal besar, amal kecil. Karena yang paling penting adalah diterima Allah. Misalkan ada jarum pentul di pinggir, sedikit ini, di sana banyak ibu-ibu yang suka memperbaiki kerudung tapi mungkin lupa. Kecil. Tapi tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Ketika dia lihat itu jarum pentul, langsung dia yakin. Kita bisa lihat jarum pentul, izin Allah bukan? Rezeki bukan? Ini ladang. Ya Allah, Engkau takdirkan saya lihat jarum pentul. Ambil tuh. Amankan, titip ke DKM. Siapa tahu ada ibu-ibu yang lupa mencari jarum pentul, titipkan. Tidak perlu diposting, tidak perlu merasa makanya karena udah nikmat, udah yakin saya bisa lihat ladang amal Allah yang menakdirkan, saya bisa beramal dengan pertolongan Allah, udah puas di sana. Suara apa? Kalau tamu nyebutnya kucing ya, dari Magetan. Itu suara saya, Bu. Kucing datang sempoyongan, lapar, kurus. Kebetulan atau tidak? Tuh kan pelan jawabnya. Adakah yang kebetulan dalam hidup ini? Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kucing ciptaan siapa? Allah. Kucing milik apa? Allah. Kucing sedang apa? Sedang lapar, sedang bertasbih, Pak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Jadi walaupun begitu kucing bertasbih itu, cuma kita tidak tahu bagaimana bertasbihnya. Dia enggak seperti kita, kucing tidak bisa milih.
dia memang bagian begitu saja, nanti ladang amal. Entah bagaimana keluarga kucing, tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi kalau kucing lapar datang ke kita, izin Allah bukan? Tolong. Tapi ikannya cuma satu, dan ini juga teri. Kasihkanlah sama dia. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Gimana kalau kucing tidak berterima kasih? Bukan urusan kita. Kita nolong kucing lillahi ta'ala dengan keyakinan ini takdir ketemu kucing lapar, Allah yang menakdirkan, dan Allah menyiapkan makanannya juga ada di piring kita. Kasih makan dengan sangat sopan baik sampai dibelai. Masya Allah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangi. Enggak ribet hidup ini hadirin. Memang tidak setiap orang minta tolong kita bisa menolongnya, ya. Secara fisik, aduh saya pinjam uang sekitar 2 miliar, ada enggak? Ada di bank milik orang lain. Enggak usah begitu. Kalau kita enggak bisa menolong, bicara baik-baik. Tidak usah pakai dong otaknya. Mau apa? Takdir orang meminta bantuan ke kita, izin Allah bukan? Allah tahu tidak kita tidak sanggup untuk sesuatu yang di luar kemampuan, Allah tahu. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Jangan marah, jangan dihina, karena itu pun ladang amal. Kita tidak bisa menolongnya, kita bisa menyampaikan informasi kepada teman. Nih teman ada yang mau kontrakannya habis, kita patung-patungan, ada yang mau ikut ladang amal, kita beritahu orang menolong. Kita tidak menolong dengan uang langsung, tapi kita sudah memfasilitasi orang beramal. Dan tidak usah disebut, itu teh gara-gara saya ngasih tahu dia. Jangan. Sekecil apapun kesempatan beramal, sibuk, semoga diterima oleh Allah. Udah gitu, udah cukup. Seperti bapak-bapak ini dari Magetan, dinasnya apa aja mas di Magetan yang dilakukan? Nggak jawab, nggak apa-apa ya nggak. Buat nopo-nopo, kulo ngomoroh. Asal ada pedagang, ada dagangannya ditawar dengan harga murah, marah jangan? Enggak apa-apa, orang nawar mulut dia, ya enggak, sambil nawar kan enggak dimakan punya kita, ya. Ya tenang saja. Kita bersikap baik, kita bersikap sopan. Allah lihat tidak? Yang ngebulak balik hati orang adalah Allah. Ini barusan sebelum asar melihat sebuah tayangan tentang yang demo ke masjid dari orang yang belum paham. Mungkin sudah dengar waktu di Inggris itu ya. Ribut, sebagian merusak. Orang Islam di sana keluar imamnya tuh, bawa makanan, bawa minuman, yang demo-demo ini minum dulu. Ada diajak, ayo kita makan dulu, makan. Diajak ke masjid, pulangnya berbuat baiklah. Yang membulak-balik hati manusia itu adalah Allah, bukan kita. Makanya tugas kita berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baik yang baik asli, ya, yang baik dari lubuk hati, bukan baik acting. Dan kita baik tapi dia nggak berterima kasih, yang nggak apa-apa. Urusan kita kan berbuat baik, diterima Allah.
bukan berbuat baik, dia berterima kasih. Kalau ada orang berbuat baik ke kita, kita harus berterima kasih, karena itu syukur kita ke Allah. Tapi kalau kita berbuat baik ke orang, udah urusan kita cuma satu, apa? Urusan kita cuma satu, kalau berbuat baik apa? Diterima oleh Allah. Urusan kita berbuat baik itu hanya satu, yaitu ikhlas. Aduh, coba apa? Bolak-balik. Foto nopo-nopo. Orang ikhlas dan yang diterima Allah itu sama. Kalau mau bahagia begitu. Nah, ini agak jarang loh. Kita ngantor ingin diterima Allah, jarang. Kita jualan ingin diterima Allah sebagai ikhtiar amal soleh diterima Allah, jarang Pak. Kita dagang supaya laku, kita sekolah supaya gaji besar, kita berbuat baik supaya disayang keluarga, istri berbuat baik supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Kita banyak berbuat baik tapi enggak jelas niatnya. Itu yang membuat amal kita bisa tidak bernilai. Lagi ngamalkannya juga tidak tenang, karena kita ngarap-ngarap dari makhluk tuh benar-benar tidak bisa dipastikan. Bahkan tidak jarang kita berbuat baik tidak dihargai, bahkan dihina. Tapi orang yang nyari ridho Allah, ya udah enggak apa-apa. Dipuji dan dicaci itu sama-sama apa? Sama-sama apa? Dipuji dan dicaci sama-sama apa? Ujian. Mana yang sering tidak lulus, yang dipuji atau dicaci? Yang tidak lulus tuh yang lupa ke Allah, yaitu yang dipuji. Bu, Ibu Magetan, berat mana ujiannya, dipuji atau dicaci? Dipuji. Salah satu Bu, jangan digabungin. Berat mana ujian, dipuji atau dicaci? Hah? Yang berat itu Bu, ujian yang bisa mudah membuat lupa ke Allah. Kalau dipuji, wah anak ibu hebat. Alhamdulillah. Siapa dulu dong ibunya? Nebeng. Dipuji itu lebih mudah lupa ke Allahnya, walaupun mulutnya nyebut alhamdulillah, tapi ingin dia yang dianggap terpuji. Jadi berat mana Bu, dipuji atau dicaci? Bagus, yang mantep Bu. Ibu ingin dipuji atau dicaci? Jadi ibu ingin berat hidupnya. Kayaknya saya dosa nih ya, banyak jebakan dalam ceramah ini. Sepertinya nanya tapi ngarap-ngarap jawabannya salah. Astagfirullahaladzim. Beneran ini astagfirullah. Maaf ya Bu Magetan. Lanjut. Di dalam ngajar seperti ini, atau guru atau ustadz, sudah sering disampaikan, yang penting dari penceramah itu adalah ceramahnya disukai dan diterima oleh Allah. Itu kalau kita berusaha ingin diterima Allah, luruskan niat, yang disampaikannya juga ya tidak usah berlebihan. Mampunya segitu ya segitu. Perlukah kita ingin dikagumi orang? Mau apa? Kita ingin dikagumi orang tapi Allah tidak suka ke kita. Mau apa?
Kalau kita disukai Allah, diterima nih, misalkan guru ngajar, Allah suka ini, guru ini bicaranya, perbuatannya sama, baik di kelas, di rumah, di jalan, Allah lihat ini guru hatinya baik, tidak neko-neko, tidak ingin dipuji, dikagumi muridnya, tapi benar-benar melakukan yang terbaik karena sadar dirinya ditakdirkan jadi guru oleh Allah dan Allah udah nitipkan ilmu, disampaikan sebagai ladang amal supaya Allah ridho. Bisakah seorang guru membuat murid jadi soleh? Tolong dijawab. Bisakah seorang guru membuat murid bisa berubah? Tidak bisa. Yang mengubah adalah Allah. Makanya lakukan saja yang terbaik. Ngajar yang baik secukupnya. Ada murid yang nurut, yang kurang nurut, yang sopan, yang kurang sopan, semuanya ujian. Kalau ikhlas ngajarnya, ya Allah, ampuni saya, belum bisa memberikan yang terbaik. Semoga Engkau ridho. Jadikan ilmu yang Engkau titipkan ini bisa manfaat bagi murid-murid. Mereka semua hamba-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa menjadi baik, menjadi soleh kecuali Engkau. Ampuni saya belum jadi contoh yang baik. Ampuni saya belum bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan dengan benar. Allah dengar doa seorang guru seperti itu. Itulah Allah hujamkan di hati makhluk. Dengar ya, kita tidak perlu ribet ingin orang lain suka ke kita. Gak perlu dan gak bisa. Gimana caranya saya ngebuat saudara suka ke saya? Dan apa perlunya juga? Saudara, maaf ya tanpa bermaksud merendahkan. Saudara nggak punya apa-apa sama seperti saya. Yang punya apa-apa itu siapa? Allah. Yang menentukan segala-galanya siapa? Ini sekarang semua yang hadir mau ngasih ke saya. Misal ya, mumpung ngarang, setiap orang mau ngasih 1 miliar. Sampai nggak ke saya? Sampai rencananya. Kalau Allah menghendaki sampai, Pak. Tapi kalau Allah tidak menghendaki sampai tidak. Tidak. Walaupun semua udah janji, nggak jadi kalau Allah nggak kehendaki. Makanya kenapa kita ribet banget pengen dinilai orang, ya? Padahal orang tidak mungkin bisa ngasih apa-apa tanpa izin Allah. Kalaupun ditakdirkan ya, kita ngarap-ngarap dipuji oleh orang, terus orangnya muji ke kita, dan nggak ada untung sama sekali, kita nggak dapat pahala, benar? Buang waktu aja. Dan pujian orang juga nggak ada apa-apanya, paling getaran udara sampai ke telinga. Puji, caci, ember jatuh itu sama, cuman getaran udara merambat ke telinga. Coba ini nih mbah-mbah Magetan, wih mbah keren. Maaf, jadi keren nggak? Tetap begini ya kan. Benar tidak? Berubah jadi keren gara-gara dipuji? Enggak. Maaf ya mbah ya. Waduh, ibu awet muda jadi awet? Enggak. Dia muji karena ditraktir tadi. Dan udah waktunya traktir lagi. Udahlah, ojo ngono ya. Ini penting nih santri karya. Kalau santri karya di sini bekerja demi gaji, demi karir, demi dihormati, dihargai, udah selesai itu santri capek-capek aja ngantor. Udah kerja mah lillahi ta'ala, ya Allah, Darut Tauhid ini milikmu.
Takdirmu sekarang saya diberi amanah kerja di sini. Saya lakukan amanah ini semata-mata karena Engkau ya Allah. Rezeki karir Engkau yang mengatur, bukan urusan saya. Yang penting saya kerja setiap waktu diterima oleh Engkau. Mantap tuh. Lakukan yang terbaik. Atasan tahu atau tidak, dipuji atau tidak, gaji naik atau tidak, Allah udah tahu apa yang terbaik bagi kita. Mantap tuh. Di sini kan ada mutabaah harian, laporan. Ada yang tidak mau tuh lapor, tidak mau, saya nanti nggak ikhlas. Justru nggak mau lapor teh nggak ikhlas, yang tinggal jebet-jebet saja. Laporan itu urusan ngantor, sholat khusyuk urusan kita dengan Allah. Seperti absen, absen kan laporan. Apa ini absen? Saya nggak mau absen, ke kantor mah harus ikhlas. Ikhlas mah hati dengan Allah. Absen urusan dengan kantor. Seperti misalkan ada yang beli, salah, udah nggak jadi. Jadi inti dari ceramah ini adalah jangan cuman bisa senang beramal, tapi inginlah amalnya diterima Allah. Kalau amal kita diterima Allah, udah itulah nikmat yang sangat besar dalam hidup ini. Kita bahagia dengan amal yang diterima Allah. Meninggal husnul khotimah ketika sedang beramal yang disukai Allah. Benar? Kubur kita jadi lapang ditemani oleh amal yang diterima oleh Allah. Ketika ditimbang di akhirat kita, timbangan kita akan berat dengan amal yang diterima Allah. Dan kita bisa masuk surga dengan masa harus diulangi? Kita ke surga dengan amal ibadah? Salah. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, kita beramal semoga dapat rahmat Allah, karena amal kita pasti tidak akan memadai untuk bisa membuat kita masuk ke surga. Kita masuk surga karena rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang beramal dengan ikhlas. Begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang alim yang berilmu, yang mengerti dan ikhlas melakukannya, itu bisa lebih baik dari yang ibadah, ahli ibadahnya sepanjang masa tapi kurang ikhlas. Jadi jangan anggap remeh. Mana coba yang bagus, yang hafal 10 juz atau yang hafal 1 juz? Mana yang bagus? Yang 10 atau yang 1? Hah? Yang 30 juz. Dan ikhlas. Kalau enggak, siapa yang paling bagus? Yang paling ikhlas. Ini kemampuan menghafal kita beda-beda. Ada yang mudah ingat, susah lupa. Mudah ingat, susah lupa. Ada yang mudah ingat, mudah lupa. Ada yang susah ingat, susah lupa. Memang perjuangan untuk ingat, tapi ketika ingat, alhamdulillah nempel. Ada juga yang susah ingat, mudah lupa. Acungkan tangan, gembira lagi hadirin. Kita mah bukan mudah ingat, susah ingat, mudah lupa. Kita mah jarang baca. Alasan aja. Tapi kita udah berusaha ngapalin, enggak hafal-hafal, rugi tidak? Jawab. Kita ngapal barang nih seangkatan 30 orang.
yang ini sehari bisa 1 lembar, yang ini 3 lembar. Lah kita 1 ayat aja tamat, balik lagi, lupa lagi. Tapi orangnya ikhlas. Ya Allah, otak ini ciptaanmu, tidak mungkin saya ingat kecuali dengan izin-Mu. Yang saya mohon adalah ya Allah, jadikan setiap huruf yang saya baca Engkau ridho ya Allah. Terserah padamu. Kalau baik saya jadi hafal, ingat. Semoga Engkau yang jaga hafalan ini tidak jadi ujub dan riya. Tapi kalau memang Engkau beri kepada saya hanya untuk mau belajar, menghafal, tapi susah ingat, saya ridho ya Allah. Di antara 30 orang hanya orang ini yang paling sedikit hafalannya, tapi dia ridho karena memang IQ-nya tidak seperti yang lain. Saya terima ya Allah, yang penting saya bisa baca Quran udah nikmat. Tebak, kira-kira Allah senang tidak ke orang ini? Kita aja senang. Makanya jangan meremehkan. Kita juga kalau punya anak jangan dipaksa harus hafal 30 juz dalam 30 hari. 3 tahun 30 juz. Enggak boleh gitu. Anak bisa jadi stres, bisa trauma tuh ke Quran. Tiap lihat orang tuanya, berapa juz? Akhirnya anak bawa 2 gelas. Saya sanggupnya ini Bu, juz Al-Pukat. Jangan, jangan ya. Anak tuh jangan dipaksa harus segera hafal ini, harus bisa. Anak itu dilatih supaya ikhlas. Setiap huruf yang dia baca, setiap rokaat yang dia lakukan, setiap nyapu, setiap belajar, diusahakan anak itu bersih hatinya. Ya Allah, semoga Engkau ridho. Jangan lakukan ini karena Bapak ya nak, jangan lakukan ini karena Abah. Abah nggak punya apa-apa. Allah melihat, lakukan. Jangan ngaji karena Abah, jangan ngaji karena orang tua. Bacalah, Allah ngeliatin semampunya. Yang penting benar-benar nyari ridho Allah. Allah lihat tidak anak yang begitu? Kira-kira Allah suka tidak? Suka. Kita nggak bisa nyolehkan anak, hadirin, nggak. Kita berusaha menyolehkan diri, jadi solehnya juga oleh Allah loh. Dan membantu anak supaya sekecil apapun yang dilakukan ikhlas. Nah, kalau ngerapiin tempat tidur sing ikhlas, jangan ingin dinilai orang tua ya. Lakukan aja. Allah ngasih tempat tidur ini, Allah nyiapin selimutnya, orang lain ada yang gak punya. Rapikan sebagai syukur ke Allah. Nah, kalau ke masjid syukur, udah dikasih segala-gala. Jangan karena orang tua. Nah, kalau mau ngaji syukur. Biasakan anak, keluarga kalau melakukan sesuatu ingin diterima Allah. Demikianlah hadirin sekalian. Ini mahasiswa ada. Ini mahasiswa Cakajep bukan? Calon ke Jepang, Cakajep. Istiqoroh aja ya. Belajar bahasa Jepang bagus, tapi belajar juga lah bacaan sholat. Apakah ke Jepang bisa bahagia? Bisa bahagia tidak? Tidak kalau kurang iman dan kurang amal. Apakah di kutub bisa bahagia? Bisa kalau kuat iman dan sibuk beramal. Karena bahagia itu bukan gaji, tapi iman dan amal soleh.
Orang Jepang juga banyak yang bunuh diri. Ini malah mau lagi ke Jepang. Atuh kumaha batal, jangan ya. Istiqoroh saja. Saya sudah apa teh? Bahasa Jepang apa yang tes tuh? N4. Saya udah berkali-kali N4 gagal terus. Kayaknya saya nggak bakat bahasa Jepang. Rugi tidak? Enggak. Saudara di sini udah mesantren, nggak ke Jepang ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada rencana Allah saudara ke sana, nggak akan ke sana kok. Niatnya belajar karena Engkau ya Allah. Ini memang ada yang mahasiswa yang ke sini niatnya pengen ke Jepang saja. Bagusnya niatnya pengen ke sorga. Ih nanti tapi ke Jepang dulu. Yang bisa menakdirkan santri ke Jepang siapa? Allah. Yang paling jago bahasa Jepang N berapa, lulus berapa? N1, N1, N2. Ya kalau nggak ditakdirkan nggak akan nyampe ke sana. Hanya dengan izin Allah. Tapi izin Allah dengan ridho Allah. Berangkat ke sana, iman kuat, ibadahnya kuat. Sampai ke sana orang lihat, aduh saya nggak tahu. Oh, misalkan ya bahasa Jepang itu ya. Ajinomoto, no Honda misalkan ya. Saya nggak ngerti bahasa Jepang. Ini dari mana? Ini orang bagus sekali ya. Saya mau masuk Islam. Itu rezeki. Gaji dikumpul-kumpul paling berapa juta. Orang Jepang masuk Islam karena dipilih oleh Allah lewat santri ke sana. Dunia berikut isinya itu. Masya Allah. Jadi jangan kuliah cuma nyari kerja, nyari gaji, nyari gelar kecil, mati nggak dibawa. Cari Allah ridho. Benar? Enak deh. Terima kasih. Setengah jam. Ada pertanyaan? Pengumuman akan dilaksanakan sanlat Santren Kilat MQ liburan dengan tema petualangan seru berlandaskan takwa. Wah, seru nih. Tanggal 25 sampai 28 Desember. Ini dari Magetan bisa nih. Jenjang SD, SMP, maksudnya anaknya Mbak. SMA di Eko Pesantren 1 Darutoy di sana ya. Durasi kegiatan 4 hari 3 malam. Wah, kelihatannya seru nih ya. Silakan hubungi DT Insani. Di medsos disimpan saja nomornya ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Beginilah bagus, tidak menyusahkan orang lain ya. Silakan kalau ada yang akan melengkapi atau menambahkan, Ustadz. Ustadz? Ya, silakan. Ibu, Bapak dari Magetan. Tapi kalau nggak ada nggak usah dipaksakan, Mas ya. Monggo. Matur suwun ya, Mbah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak ini ya. Nama saya Pak Widodo dari Magetan. Masya Allah. Ya. Yang saya tanyakan ini hubungannya dengan keikhlasan tadi ya. Ini
mungkin saya punya cerita. Saya punya seorang istri, Pak. Itu punya sifat itu gampang lupa dan kurang teliti gitu. Yang saya tanyakan, dengan sifat tersebut maka dimanfaatkan orang, mungkin enggak dimanfaatkan, enggak ada orang sekitarnya yang memanfaatkan hal tersebut, hingga itu ada orang yang sering karena sifatnya yang kurang dan lupa, itu orang yang pinjam uang, Pak. Ya mungkin nggak banyak yang, dan kalau pinjam itu sering istilahnya lupa, nggak nagih, dan karena sering lupa itu banyak yang datang, Pak. Oh, jadi terkena ngasih pinjam terus lupa gitu. Nah, itu seperti contohnya tadi, kucing yang lapar itu yang menggerakkan karena Allah. Yang nah, ini orang yang datang ini apa yang menggerakkan segala? Ya, sama-sama, Pak. Jadi orangnya dalam bentuk kucing atau apa? Maaf ya, Mas. Semua terjadi dengan izin Allah dan semuanya ujian. Jadi tidak mesti setiap orang datang itu merupakan ladang amal harus kita tolong dengan sesuai keinginannya. Ada kalanya yang datang tuh yang mau nipu, ada yang memanfaatkan, ya. Nah, kita harus minta tolong ke Allah. Kalau memang layak tolong, tolong. Kalau memang ini mau nipu, jangan. Jadi caranya adalah sebelum kita nolong harus minta tolong ke Allah dulu. Ya Allah, jangan sampai saya menjadi jalan orang yang mau bohong jadi melaksanakan kebohongannya. Dulu pernah ada, Mas, di sini udah pernah diceritakan. Malam-malam nih 9:30 zaman dulu tahun 90-an. Ada yang mau pinjam uang. Tanya, untuk apa malam-malam begini? Bapak saya mau dioperasi katanya. Enggak kenal siapa, yang dipinjamnya juga banyak uangnya. Yang tahu orang ini siapa sebenarnya? Allah. Ya Allah, apakah orang ini benar-benar perlu atau mau berbuat tidak baik? Engkau Maha tahu. Ada KTP, oh saya nggak ada KTP, ada kartu. Kartu siapa ini? Kartu paman saya. Makin nggak jelas ya. Ya Allah. Sebentar, di mana di opnamenya? Dia mengatakan, maaf ya kalau saya nyebutnya, karena waktu itu dia mengatakannya di Rumah Sakit Al-Islam. Qadarullah, pada waktu itu langsung ingat ada salah satu santri kita di sini yang juga jadi perawat di Rumah Sakit Al-Islam. Coba cari di mana qadarullah lagi piket. Diteleponlah ke sana, apakah ada orang ini yang sakit darurat mau dioperasi? Jawabannya tidak ada, bohong. Dibuka oleh Allah. Jadi Allah tahu semua rahasia. Jadi makanya setiap ada yang memerlukan bantuan, minta tolong ke Allah dulu kalau ada indikasi tidak baik. Gitu, Pak. Jadi sekarang ya wes ora apa-apa ya. Jadi kalau ngasih pinjam bapak yang nyatet, kalau istri lupa, kalau enggak usah ngasih pinjam, halal aja. Nanti berkurang, nggak akan berkurang rezekinya. Bilangin aja, karena saya suka lupa, udah saya kasih aja. Kenapa bapak kayak nggak setuju gini? Ya udah. Enggak, soalnya ada salah satu yang paling sering itu, sehingga dia jadi inget orang ini karena terlalu seringnya jadi inget, dan akhirnya jadi nggak ikhlas itu, Pak. Ya nolong kan tidak harus pakai uang terus, Pak. Nolong juga pakai nasihat. Ada juga nih seorang hamba Allah ya yang tahu nomor HP saya pikirnya baik. Hampir seminggu sekali ada saja keperluan ini, itu, pengen ini, pengen itu.
Karena saking seringnya biasa dibantu, akhirnya disampaikan. Pas udah gitu baru kemudian 2 hari yang lalu ada bantuan dan cukup besar. Terus gimana ya ini mau kesini sedang kontrakan saya habis, solusi dari AA bagaimana? Jadi saya yang ketempuhan. Sampaikan aja dek, AA khawatir nih. Jadi sekarang AA yang jadi sandaran hidup, bukan ke Allah lagi. Ini kan sudah berbulan-bulan begini, mungkin AA jadi bisa jadi pengotor hati karena Ade lebih berharap dari AA daripada berharap ke Allah. Gini aja, mulai saat ini jangan dulu minta ke AA ya. AA minta izin di blok dulu HP-nya. Nanti kalau sudah beberapa bulan dibuka lagi supaya tidak sampai ngegampangin minta ke makhluk. Yang lain-lain yang lebih repot juga bisa ngalamin. Sebetulnya beliau juga sangat banyak jalan, tapi karena udah biasa ada lagi, jadi terus saja dikit-dikit terus. Nah, boleh jadi saya yang salah karena tidak memberikan nasihat, hanya memberikan uang saja. Tapi terserah bapak lah ya. Coba diselesaikan masalahnya baik-baik dengan istrinya. Maaf ya Pak, tapi saya senang dengarnya istri bapak sering nolong orang. Kalau ikhlas, Masya Allah, semuanya kembali kepada pembuatnya. Terakhir, Bapak juga mau nanya, gimana masalah istri Bapak? Hah? Tolong, terima kasih. Duduk saja juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad. Saya dari Majalengka. Kebetulan saya bersama reng-rengan dari Yayasan Yauma lagi berkunjung ke DT. Ustadz Abdul Somad? Insya Allah, amin. Minta doanya. Saya ingin bertanya terkait ibadah itu kan kita pengen benar-benar diterima oleh Allah, kemudian kita pengen ikhlas. Namun dalam prosesnya mungkin yang pertama kita merasa bahwa kita khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah, sehingga kita malah memiliki penyakit was-was. Misalkan kita dalam sholat, misalkan ketika takbiratul ihram, karena niat itu harus berbarengan dengan takbir umpamanya, sehingga diulang-ulang takbirnya. Atau misalkan di saat kita membersihkan najis ataupun kita sedang berwudu, sehingga kita merasa bahwa ini belum sah, artinya khawatir nanti ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Iya. Jadi untuk pertanyaannya yang pertama, satu aja. Iya. Ciri diterima ibadah oleh Allah dengan ikhlas itu seperti apa? Kemudian bagaimana agar penyakit was-was itu tidak ada? Baik. Terima kasih. Pernah suatu saat ceramah menengok santri di salah satu tempat. Ketika itu saya tidak jadi imam. Nah di samping ini santri terus takbir. Jadi keganggu karena berulang-ulang. Ketika selesai, ajak ngobrol di tempat yang tersembunyi hanya berdua. Dek, tadi berulang-ulang. Ya, karena saya belum mantep. Ada sholat ingin meniru siapa? Ingin niru sholatnya Rasul. Rasul kira-kira berulang-ulang tidak? Tidak. Ya sudah gitu. Sembuh tuh Pak. Jadi kalau mau niru Rasul, Rasulullah itu tidak berulang-ulang. Gak akan sempurna semuanya sekaligus ya. Tapi diulang-ulang itu pasti tipu daya setan yang membuat dirinya terganggu dan mengganggu yang lain. Sama, was-was itu dari setan. Lakukan, sempurnakan sesudah itu. Jangan-jangan takbirnya berusaha khusyuk, Fatihahnya mau kemana we ya. Nah, supaya ganjil, pertanyaan ketiga dari ibu-ibu, adakah?
Nggak usah lihat kiri kanan, yang dilihat ngelihat lagi. Terima kasih ya. Ini pertemuan Allah yang ngatur. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa ngumpul begini. Nafsu tidak menyukai kita belajar agama, tidak suka. Setan tidak suka kita ke majelis ilmu, mendengarkan ceramah, sangat tidak suka. Setan inginnya kita ini bodoh supaya mudah ditipu. Kalau dalam pertemuan ini ada yang manfaat dari yang disampaikan, setiap kebaikan itu pasti datang dari Allah. Berarti takdirnya hari ini dapat ilmu supaya jadi kuat iman, berusaha amalkan. Allah tahu apa yang disampaikan hari ini. Kalau itu kebaikan, izin Allah bukan? Kalau dia amalkan, Allah suka tidak? Itu kuncinya. Karena ada yang datang ke majelis taklim hanya untuk datang, bukan untuk paham. Ada yang paham, dengar, tapi tidak sibuk mengamalkan. Ada yang mengamalkan, tapi bukan cari keridhaan Allah. Amalkan, ya walaupun kecil, gak apa-apa. Mungkin dari ceramah yang 1 jam ini yang dapat yang sedikit, gak apa-apa, amalkan. Nanti Allah yang akan menambah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, ilmunya belum banyak tapi benar-benar ikhlas nyari ilmunya, udah dapat ilmu, diamalkan, Allah yang bakal nambah. Jadi hebatnya seseorang bukan banyak ilmunya, tapi sungguh-sungguh mencari ilmu dengan ikhlas, sungguh-sungguh mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Itu yang Allah sukai. Terima kasih Ibu Bapak, kula ngaturaken matur suwun sangat nggih. Minta maaf tuh gimana? Nuwun sewu, punten itu Ustaz. Wes ngono bae. Yuk. Ya. Terima kasih. Mohon dimaafkan. Ini yang ngajarinnya orang Jawa bukan? Bukan lagi. Beginilah belajar kepada yang tidak tahu. Harusnya yang Jawa yang ngajarin. Ini yang ngajarin orang Sunda lagi ya enggak? Yang salah yang nanya. Jangan suka menyalahkan orang lain. Jangan suka nyari kambing hitam. Sebab kambing gulingnya adalah dirinya sendiri. Terima kasih Ibu Bapak dan adik-adik. Mulai sekarang sekecil apapun yang kita lakukan, fokus agar yang kecil ini diterima Allah. Ya, jangan ribet dengan validasi, pengakuan, balasan dari orang, gak usahlah. Orang mau tahu mau tidak tahu gak ada masalah. Orang mau berterima kasih atau tidak bukan urusan. Orang mau menghargai atau tidak itu bukan kapling kita. Yang penting diterima Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai penguasa langit dan bumi yang maha menatap, terimalah apa yang kami lakukan ini ya Allah. Bukankah kami berkumpul di sini pun dengan karunia-Mu? Bukankah kami bisa mendapat ilmu hanya dengan pertolongan-Mu? Jadikan apa yang kami lakukan membuat Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang Engkau jadikan penghapus semua dosa dan aib. Majlis yang bisa menguatkan keyakinan kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang ikhlas. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'un na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang kami tidak tahu.
Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikan kami ahli taubat, kami menjadi orang yang mensucikan diri, jadikan kami ahli takwa, jadikan kami menjadi orang-orang yang ikhlas, dan jadikan kami menjadi orang yang ihsan. Ya Allah, ya Allah, jadikan sisa umur ini istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, tolong saudara kami yang ditimpa bala dan musibah, khususon di Palestina, juga saudara-saudara kami di Sumatera. Engkau maha tahu segalanya. Kuatkan imannya ya Allah, berikan hati yang ridho menghadapi ujian ini. Angkat ujiannya ya Allah, gantikan dengan limpahan karunia tiada bertepi. Ya Allah, jadikan yang wafat jadi syuhada, yang terluka, yang kehilangan, Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Ya Allah, jadikan semua penderitaannya penghapus semua dosa, pengangkat derajatnya fid dunya wal akhirat. Mampukan kami menolong, berbuat sesuatu ya Allah bagi saudara-saudara kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.